legenda Tiongkok kuno, dulu ada anak kecil laki-laki sedang berjalan di malam hari. Dia bertemu dengan laki-laki tua yang sedang membaca sebuah buku. "Apa yang sedang kau baca?" tanya anak itu. "Ini adalah buku pernikahan. Aku hanya perlu menggunakan benang merah dalam tas ini untuk mengikat dua orang dan mereka akan berjodoh untuk menikah," jawab laki-laki tua itu. Anak laki-laki itu tidak percaya dengan ucapan Pak Tua itu. Kemudian diajaklah anak itu ke sebuah desa. Pak Tua itu menunjuk seorang gadis dan berkata bahwa gadis itu akan menjadi istrinya di masa depan nanti. Karena dia masih kecil dan belum terpikir untuk menikah, anak lelaki itu pun marah dan mengambil batu, lalu melemparnya pada gadis itu dan berlari secepat yang bisa. Bertahun-tahun kemudian, anak laki-laki itu sudah dewasa. Orang tuanya menjodohkan dia dengan seorang gadis yang baru ditemuinya pas hari pernikahan. Ketika istrinya membuka cadar, dia sangat senang karena istrinya sangat cantik. Tapi dia memperhatikan ada luka aneh di dekat alis mata istrinya itu. Ia pun bertanya mengenai luka itu. Istrinya lalu memberitahu laki-laki itu kalau dulu waktu kecil ada seorang anak yang pernah melempar batu padanya dan meninggalkan luka. Laki-laki itu pun teringat apa yang pernah dilakukan waktu dulu. Dan yap, legenda ini disebut Unmei no Akai Ito. Legenda atau mitos ini pada awalnya berasal dari Tiongkok kuno, lalu menyebar ke negara-negara di Asia Timur seperti Jepang, Korea, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, legenda atau mitos ini memiliki beberapa nama. Seperti di Jepang, yang sudah tadi disebut adalah Unmei no Akai Ito, di Korea dikenal juga sebagai Inyon, atau di Tiongkok disebut sebagai Yulao, Yuelao. Jadi, menurut legenda, dewa mengaitkan benang merah di setiap jari para kekasih sejati agar mereka suatu saat nanti dapat bertemu dan saling jatuh cinta. Konon katanya sih, di jari kelingking setiap orang ada benang merah tak kasat mata yang akan terhubung dengan jodohnya. Cepat atau lambat, para pasangan yang ditakdirkan ini akan bertemu. Tidak peduli seberapa jauh jarak mereka, seberapa banyak problema di kehidupan mereka, atau yang lebih hebatnya lagi, walau dibedakan dalam ruang dan waktu, mereka akan tetap dipertemukan oleh takdir. Singkatnya, jadi ya, kalian dan pasangan kalian itu terhubung dengan benang merah yang tak terlihat di jari kelingking. Dan yang paling romantisnya, kalau kalian sudah bertemu, benang merah ini akan menjadi semakin kuat satu sama lain. Jadi ya, kalau kalian merasakan jatuh cinta pada pandangan pertama, atau kalian dan pasangan kalian yang misalnya sering berantem gitu tapi tetap bareng terus, ya bisa jadi itu karena kalian saling terhubung oleh benang merah takdir. Bukan berarti yang posesif itu baik ya. Lalu bagaimana sih pandangan masyarakat Asia Timur terhadap mitos ini? Budaya Asia Timur, terutama negara Tiongkok, Jepang, dan Korea, memiliki keyakinan mendalam terhadap konsep takdir. Dalam konteks relasi, ini bermakna bahwa pertemuan antar manusia bukan kebetulan semata, tetapi diatur oleh kekuatan yang lebih tinggi. Mereka percaya bahwa hidup memiliki alur dan arah, dan setiap orang yang hadir punya makna dalam perjalanan itu. Karena itu, pertemuan dengan pasangan dianggap sebagai bagian dari cerita besar yang sudah ditulis sejak awal. Dalam mitos ini mengajarkan bahwa cinta sejati membutuhkan kesetiaan tanpa syarat, yang artinya mencintai tanpa menuntut balasan langsung atau hasil yang instan. Orang yang percaya mitos ini cenderung bertahan dan menunggu, bukan tergesa-gesa pindah ke hati yang lain. Kemudian ada kepercayaan terhadap waktu dan proses. Proses menuju pertemuan dianggap penting, bahkan jika cinta itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Banyak yang melihat waktu sebagai ujian, sebagai keteguhan cinta. Selanjutnya,
kemampuan untuk menanti meski tak tahu kapan akan bertemu. Menunggu tanpa kepastian menjadi bagian dari ujian dalam cerita. Bagi banyak orang Asia Timur, kesabaran adalah bentuk dari kedewasaan dalam hubungan. Peran media dan pop culture juga dalam mitos ini banyak dijumpai dalam media populer, seperti anime dan manga Jepang, drama Korea dan Tiongkok, dan juga lagu-lagu romantis dan novel. Media memainkan peran besar dalam mempertahankan dan memperkuat keyakinan ini, terutama pada generasi muda yang tumbuh bersama cerita-cerita cinta penuh harapan dari film dan musik. Memberi harapan di tengah ketidakpastian. Dalam kehidupan masyarakat Asia Timur, mereka sangat dipenuhi oleh tekanan seperti tekanan sosial dan berbagai macam tuntutan. Mitos ini memberi mereka semacam penenang emosional yang membuat mereka yakin bahwa mereka tidak sendirian. Mitos ini membantu masyarakat Asia Timur, membuat mereka merasa bahwa ada seseorang di luar sana yang memang ditulis untuk mereka, sehingga tidak perlu terburu-buru merasa gagal. Menumbuhkan rasa percaya terhadap relasi. Orang Asia Timur memiliki kepercayaan terhadap benang merah mampu membuat banyak orang lebih sabar dalam proses pendekatan. Tidak semua orang Asia Timur terburu-buru dalam menjalani hubungan. Mereka menghargai proses yang pelan tapi dalam. Kemudian, menerima keadaan ketika hubungan tidak berjalan lancar. Orang-orang Asia Timur ketika putus atau gagal, mereka tidak langsung menyalahkan diri sendiri, tetapi percaya dan yakin bahwa itu bukan orang yang ada di ujung benangku. Kemudian mereka juga percaya bahwa apa yang tepat akan datang sendiri. Ini bisa membawa ketenangan dalam hati, meski kadang disalahartikan juga sebagai alasan untuk tidak berusaha. Dari mitos ini juga membuat masyarakat Asia Timur yakin bahwa ada seseorang yang sedang menuju ke arah kita. Keyakinan ini membuat banyak orang Asia Timur bertahan di masa-masa sulit karena mereka percaya bahwa waktu akan mempertemukan mereka dengan orang yang tepat. Dari hal ini juga, masyarakat Asia Timur yakin bahwa di masa depan menyimpan pertemuan bermakna, sehingga hidup mereka tidak terasa hampa karena ada harapan akan cinta yang datang di waktu yang tepat. Romantisme yang terstruktur. Mitos benang merah membentuk pemahaman bahwa cinta bukan hanya perasaan sesaat, tetapi perjalanan spiritual dan emosional yang dirancang oleh semesta. Hubungan cinta dilihat sebagai sesuatu yang dalam dan sakral, bukan hanya sekedar pertemuan dua individu. Ya, oleh karena itu, banyak masyarakat Asia Timur yang merepresentasikan simbol benang merah sebagai keterikatan batin yang kuat, koneksi yang melampaui logika dan waktu, harapan akan penyatuan kembali meski harus terpisah sementara. Simbol-simbol ini juga sering muncul dalam ilustrasi pernikahan, kartu ucapan, bahkan sebagai gantungan kunci ataupun tato, karena diyakini membawa keberuntungan dalam cinta. Jadi kesimpulannya adalah, cinta dalam budaya Asia Timur bukan hanya perasaan. Ia adalah perjalanan panjang yang penuh makna, dan siapa tahu benang merah kalian sedang menuntun kalian ke arah yang belum kalian bayangkan. Cukup sekian video dari saya. Saya Fatir pamit undur diri. Terima kasih telah mendengarkan. 私も君の名前は